Ibu Sri Mulyani jam 1 ke MPR, ya injeksi 40 triliun. Itu nggak cukup kayaknya, Pak. Menurut saya 200 triliun berarti. Iya. Nggak malu kita makan gaji buta. Kita satu-satunya lembaga yang membawa-bawa nama rakyat. Tapi yang di Senayan itu lupa. Dia duduk di sana karena rakyat. Karena itu kerja untuk rakyat. Kalau Anda memutuskan, pada saat Anda membuat keputusan, Anda tahu bahwa nanti Anda harus bisa accountable terhadap keputusan tersebut. Saya memberikan pandangan, kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi ke reserve fund, dana cadangan Bank Dunia. Saya cek ke Bank Dunia bisa, saya cek ke Bank Dunia bisa. Kita tidak bisa dong, bagi saya itu melemparkan tanggung jawab. Yang kita pertaruhkan menjadi anggota DPR itu kan tidak cuma gagasan, tapi ideologi kita pertaruhkan di situ. Apa yang dikatakan Adian itu betul, ya? Jadi sebagai pimpinan yang memanage dari suatu unit, Anda harus lihat pressure apa yang dihadapi oleh sistem dan anak buah kita. Waktu Anda menggunakan resources, Anda harus tahu bahwa resources ini adalah berasal dari uang negara. Maka kita juga harus accountable. Tidak cukup uangnya. Tidak cukup. Itu uang hanya untuk yang diberikan sekarang, hanya untuk digunakan selama 6 bulan saja. Banyak yang mencari mata air yang basah. Itu yang akhirnya jadi pasien KPK. Itu fakta. Ketika ada pihak yang serakah, pasti muncul perlawanan. Ketika ada orang yang tamak, pasti akan ada penolakan. Petinggi MPR marah ke Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran anggaran MPR dipangkas. Dinilai tidak menghargai MPR, pimpinan MPR minta Presiden Joko Widodo pecat Menkyu. Beliau itu anggap enteng pada MPR. Anggap MPR bukan lembaga tinggi negara, dan beliau merasa MPR tidak ada gunanya. Bahwa memang sampai hari ini karya kita tidak kemudian dianggap berarti oleh rakyat, nggak perlu juga kita membela diri lah. Wakil rakyat bukan paduan suara. Tapi mereka tanya kepada saya, bagaimana ini sikap begini? Kalau dicopot aja. Hanya tahu nyanyian ketua umum. Sudah benar pernyataan tadi itu, saya suka. Yang sedang berdiskusi di atas kursi panas, hasil keringat rakyat di balik balutan jas dan dasi yang rapi, dimanja oleh dingitnya ruang rapat. Desakan agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad. Fadel menyebut Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR. Ya, kita butuhkan 1,4 triliun baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. Jadi kalau potong anggaran itu masalah menyelamatkan seluruh Republik Indonesia. Tapi kalau harus menyelamatkan Republik Indonesia, semua ikut berkontribusi. Nah, kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja udah. Suasana adalah harus suasana krisis. 1,2 juga sebenarnya sudah cukup. Kalau udah cuma dapat setengah ya bekerja kan 6 bulan. Tapi teman-teman yang sudah lebih dulu di sana selalu bilang ini berat, ini berat, ini berat. Tapi Pileg ikut lagi. Ini berat, ini berat, ini berat. Pileg ikut lagi. Saya kecewa dengan reformasi yang sudah kita lakukan begitu panjang dan upaya-upaya kita untuk menciptakan transparansi. Namun ternyata masih ada oknum yang melihat adanya suatu kesempatan untuk menjadi makelar anggaran. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan korupsi adalah penyakit terbesar bagi perekonomian Indonesia. Dia mengatakan apabila ada anak buahnya di Kemenkeu melakukan korupsi maka itu termasuk pengkhianatan. Tentu kita kecewa kalau di antara jajaran kita ada yang masih melakukan tindakan korupsi. Itu pengkhianatan. Itu betul-betul pengkhianatan karena di dalam Kementerian Keuangan kita itu betul-betul terus mengikrarkan kita menjaga dan saling menjaga. Kata Sri Mulyani dalam perayaan Hari Puncak Hakordia di YouTube Kementerian Republik Indonesia pada Rabu 8 Desember 2021. Bagaimana ini sikap begini? Kalau dicopot aja, saya bilang ya terserah presiden, diserahkan kepada presiden. Tidak menjadi munafik
Waktu di depan anak buah seolah-olah pura-pura menjadi A, waktu dia tidak menjadi B. Hidup akan sangat lelah kalau kita memiliki berbagai macam split personality seperti itu. Jadi kalau ada pihak yang melakukan korupsi, dia mengkhianati kita semua. Pasti kita marah, pasti kita kecewa. Tapi kita tidak boleh larut dalam itu. Ini mengingatkan kita menciptakan alarm apa yang salah, bagaimana memperbaiki, sambungnya. Oleh sebab itu, pihaknya selalu mengutamakan berbagai sistem mencegah korupsi di lingkungan kerja institusi bendahara negara ini. Akuntabilitas dan kompetensi menjadi syarat mutlak sehingga korupsi benar-benar tidak terjadi di lingkungan pemerintahan. Itu uang hanya untuk yang diberikan sekarang, hanya untuk digunakan selama 6 bulan saja. Tidak cukup uangnya, Bung Fadel? Tidak cukup uangnya itu? Cukup. Negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga republik ini dengan profesional. Sri Mulyani mengatakan setiap tahunnya mereka selalu melakukan survei anti korupsi. Di tahun 2019 mereka mendapatkan skor 87,65, kemudian 91,401 untuk tahun 2019 dan 88,96 untuk tahun 2020. Hasil skor tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan termasuk institusi yang berpredikat risiko rendah. Saya selalu mengatakan kalau kita sudah mendapat skor yang baik, tidak berarti kita kemudian tidak menghadapi risiko. Kalau ada kejadian kasus anak buah kita yang punya potensi, itu alarm. Kita pelajari lagi apa kita kurang, apa yang harus diperkuat, katanya. Ibu Sri Mulyani jam 1 ke MPR, ya injeksi 40 triliun. Itu nggak cukup kayaknya, Pak. Menurut saya 200 triliun baru. Iya. Nggak malu kita makan gaji buta. Kita satu-satunya lembaga yang membawa-bawa nama rakyat. Tapi yang di Senayan itu lupa. Dia duduk di sana karena rakyat. Karena itu kerja untuk rakyat. Kalau Anda memutuskan, pada saat Anda membuat keputusan, Anda tahu bahwa nanti Anda harus bisa accountable terhadap keputusan tersebut. Meskipun marah dan kecewa jika terjadi tindakan korupsi di Kemenkeu, Sri Mulyani mengatakan koreksi internal lebih penting. Anak buah kita melihat setiap hari bagaimana kita bersikap, memimpin, dan membuat keputusan. Dari hal-hal kecil saja, apa yang kita makan, bagaimana mereka spend weekend dengan keluarga, pakai tas apa, arlojinya merek apa, itu semua dilihat, katanya. Dalam kesempatan itu juga, Menteri Keuangan membeberkan 6 langkah perbaikan untuk membawa Indonesia maju pada 2045 mendatang. Ia mengatakan bahwa ada 6 hal yang akan dilakukan untuk mendekatkan Indonesia menuju suatu impian. Ada paling tidak 6 hal yang harus kita lakukan untuk mendekatkan Indonesia menuju yang kita cita-citakan, ujar Ani sapaan akrabnya. Saya memberikan pandangan, kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi ke reserve fund dana cadangan Bank Dunia. Saya cek ke Bank Dunia bisa, saya cek ke Bank Dunia bisa. Tidak bisa dong, bagi saya itu buang, itu melemparkan tanggung jawab. Yang kita pertaruhkan menjadi anggota DPR itu kan tidak cuma gagasan, tapi ideologi kita pertaruhkan di situ. Apa yang dikatakan Adian itu betul, ya? Jika dirinci 6 hal tersebut mencakup peningkatan di semua bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia atau SDM, teknologi, birokrasi pemerintah, tata ruang wilayah, dan sumber daya ekonomi dan keuangan. Dari segi infrastruktur, kata Ani, Indonesia perlu membangun infrastruktur yang layak mulai dari infrastruktur dasar seperti sanitasi, penyediaan air hingga yang menciptakan konektivitas dan mendukung mobilitas serta produktivitas. Kemudian dari segi SDM, negara harus mampu membangun manusianya dan menjamin agar mereka mendapatkan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal itu untuk menciptakan SDM Indonesia yang unggul, produktif, sehat, dan kreatif. Dari sisi teknologi, negara harus mampu menjamin pengadaan inovasi teknologi yang berperan penting untuk menjawab tantangan industri ke depan.
Selanjutnya, kata Ani, membangun birokrasi juga diperlukan guna memperbaiki kualitas pelayanan dan efisiensi proses bisnis. Kita juga perlu membangun birokrasi yang bersih, yang kompeten dan melayani, imbuhnya. Selanjutnya, Ani mengatakan, negara juga menjaga tata ruang serta bagaimana mengelola sumber daya ekonomi keuangan secara akuntabel, profesional, dan terpercaya. Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Keuangan memiliki peran penting karena instansi tersebut bertugas sebagai bendahara negara. Terakhir, negara harus mampu meningkatkan sumber daya ekonomi dan keuangan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sehat menjadi kunci kesuksesan target Indonesia menjadi negara maju di 2045 mendatang. Indonesia perlu terus mencapai tujuan-tujuan tersebut. Indikator telah dibuat, apakah itu dalam pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, persentase penduduk yang miskin, berbagai capaian yang kita dapatkan sebelum pandemi yang sebagian mengalami setback harus kembali kita pulihkan, kata Ani.